Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my video. It's me Angela Putri Dinanti. Sebelum kalian menonton video, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang ragam penelitian survei, penelitian eksperimental, dan penelitian tindakan. A. Penelitian survei. Pengertian metode survei. Metode survei ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan dalam pengamatan langsung terhadap suatu gejala dalam populasi besar atau kecil. Menurut Bambang Prasetyo, penelitian survei adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur atau sistematis yang sama kepada banyak orang, untuk kemudian semua jawabannya yang diperoleh oleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis. B. Tujuan penelitian survei. Penelitian survei bertujuan untuk menghasilkan deskripsi beberapa aspek dari populasi dan memerlukan informasi dari subjek yang dipelajari, menggali dan mencari informasi faktual secara mendetail atas apa yang sedang menggejala, identifikasi masalah-masalah, mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi sasaran penelitian dalam memecahkan masalah, dan mengumpulkan informasi tentang variabel dari sekelompok objek atau populasi. Exploration atau penjajagan bersifat terbuka, masih mencari-cari. Pengetahuan peneliti tentang masalah yang akan diteliti masih terlalu tipis untuk dapat melakukan studi deskriptif. Evaluasi yakni mengevaluasi sampai seberapa jauh tujuan yang digariskan pada awal program tercapai atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai. Explanation atau penjelasan yakni untuk menjelaskan hubungan kasual dan pengujian hipotesis, dan yang terakhir itu prediksi atau meramalkan kejadian tertentu di masa yang akan datang. C. Unsur-unsur penelitian survei. Sebagai suatu metode penelitian ilmiah yang telah berkembang, penelitian survei memiliki dasar pemikiran, prosedur, dan teknik-teknik khusus yang membedakannya dari metode lainnya. Unsur-unsur ilmu yang digunakan dalam penelitian survei adalah konsep, teori, hipotesa, preposisi, variabel, dan definisi operasional. D. Karakteristik penelitian survei. A. Tujuan utama survei adalah untuk menghasilkan statistik deskriptif kuantitatif atau deskriptif dalam angka tentang berbagai aspek populasi yang diteliti. B. Cara utama dalam pengumpulan informasi adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada orang yang jawabannya kemudian merupakan daya yang akan dianalisis. C. Biasanya informasi itu dikumpulkan dari sebagian saja dari populasi atau sampel, bukan dari seluruh subjek yang menjadi anggota populasi. E. Ciri-ciri penelitian survei. Ciri-cirinya yaitu A. Memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, B. Menerangkan hubungan atau korelasi, C. Menguji hipotesis yang diajukan, D. Membuat prediksi kejadian, dan yang terakhir E. Yaitu memberikan arti atau makna atau implikasi pada suatu masalah yang diteliti. Jadi penelitian deskripsi mempunyai cakupan yang lebih luas. F. Langkah-langkah penelitian survei. Ada 3 langkah terpenting yang menentukan keberhasilan penelitian survei, yaitu pertama, mengembangkan atau membuat angket, yang kedua itu memilih sampel, dan yang ketiga itu mengumpulkan data dengan wawancara atau angket. G. Pengumpulan data survei. Dalam penelitian survei ada 3 instrumen umum guna membantu pengumpulan data, yakni yang pertama yaitu kuesioner, yaitu guna memperoleh data-data faktual. B. Itu skala, data yang diperoleh nantinya akan bersifat konseptual. Dan yang terakhir yaitu tes. Dalam penggunaan alat ini, pertanyaan yang diajukan sudah memiliki standarisasi dengan norma yang berlaku terhadap jenis tes yang digunakan sebagai alat tes. B. Penelitian eksperimental. A. Pengertian penelitian eksperimen. Metode eksperimen merupakan bagian dari metode kuantitatif dan merupakan suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk mencari hubungan sebab akibat antara 2 faktor yang sengaja dimanipulasi oleh peneliti. Menurut Wiersema, dalam MZIR mendefinisikan eksperimen sebagai suatu situasi penelitian yang sekurang-kurangnya satu variabel bebas yang disebut sebagai variabel eksperimental
yang sengaja dimanipulasi oleh peneliti. B. Karakteristik penelitian. Yang pertama yaitu manipulasi, di mana peneliti menjadikan salah satu dari sekian variabel bebas untuk menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti, sehingga variabel lain dipakai sebagai pembanding yang bisa membedakan antara yang memperoleh perlakuan atau manipulasi dan yang tidak memperoleh perlakuan atau manipulasi. Yang kedua yaitu pengendalian, di mana peneliti menginginkan variabel yang diukur itu mengalami kesamaan sesuai dengan keinginan peneliti dengan menambahkan faktor lain ke dalam variabel atau membuang faktor lain yang tidak diinginkan peneliti dari variabel. Yang ketiga yaitu pengamatan, di mana peneliti melakukan suatu kegiatan mengamati untuk mengetahui apakah ada pengaruh manipulasi variabel bebas yang telah dilakukannya terhadap variabel lain terikat dalam penelitian eksperimental yang dilakukannya. C. Syarat desain eksperimen. Suatu eksperimen dikatakan valid jika hasil yang diperolehnya hanya disebabkan oleh variabel bebas yang dapat dimanipulasi dan jika hasil tersebut dapat digeneralisasikan pada situasi di luar setting eksperimental, sehingga ada dua kondisi yang harus diterima, yakni faktor internal dan eksternal. Yang pertama, validitas internal atau faktor internal. Validitas ini mengacu pada kondisi bahwa perbedaan yang diamati pada variabel bebas adalah suatu hasil langsung dari variabel bebas yang dimanipulasi dan bukan dari variabel lain. Yang kedua yaitu validitas eksternal. Validitas ini mengacu pada kemampuan generalisasi suatu penelitian, di mana dibutuhkan kemampuan suatu sampel populasi yang benar-benar bisa digeneralisasikan ke populasi yang lain pada waktu dan kondisi yang lain. D. Langkah-langkah eksperimen. Dalam melakukan eksperimen agar dapat diperoleh hasil yang optimal, maka harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meneliti literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian dan mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis dan menyusun rencana eksperimen secara lengkap dan operasional. Yang ketiga, melaksanakan eksperimen pengumpulan data. Yang keempat, menyusun data untuk memudahkan pengolahan. Yang kelima itu mengolah data dengan metode statistiska. Jenis-jenis desain penelitian eksperimental itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, desain variabel tunggal dibagi menjadi dua bagian. Pra-eksperimental desain, non-desain itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu one shot case study atau studi kasus satu tembakan. Yang kedua itu one group pretest post-test design atau satu kelompok pretest post-test. Yang ketiga itu impact group comparison. Dan yang kedua itu true experimental design. Itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu post-test only control design. Yang kedua pretest post-test control group design. Yang ketiga the Solomon 4 group design. Yang keempat itu quasi experimental design. Dan yang bagian kedua yaitu desain faktorial yang melibatkan 2 atau lebih variabel bebas, sekurang-kurangnya 1 yang dimanipulasi. Desain faktorial secara mendasar menghasilkan ketelitian desain true eksperimental dan membolehkan penyelidikan terhadap 2 atau lebih variabel secara individual dan dalam interaksi satu sama lain. C. Penelitian tindakan. A. Pengertian penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah penelitian yang berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada suatu kelompok subjek yang diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya, untuk kemudian diberikan tindakan lanjutan yang bersifat penyempurnaan tindakan atau penyesuaian dengan kondisi dan situasi sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. B. Pengertian penelitian tindakan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kemis, bahwa penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran praktik sosial. Yang kedua itu menurut Kemis dan Tagar dalam Zuriyah,
menyatakan juga bahwa penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif diri secara kolektif dilakukan peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktek pendidikan sosial mereka, serta pemahaman mereka mengenai praktek dan terhadap situasi tempat dilakukan praktek-praktek tersebut. C. Ciri-ciri penelitian tindakan. Yang pertama itu praktis dan langsung relevan untuk situasi lokal dalam dunia kerja dan menyediakan rangka kerja yang teratur untuk pemecahan masalah dan perkembangan-perkembangan baru yang lebih baik daripada cara pendekatan impresionistik dan fragmentaris. Yang kedua itu fleksibel dan adaptif, membolehkan perubahan-perubahan selama masa penelitiannya dan mengorbankan kontrol untuk kepentingan on the spot experimentation dan inovasi. D. Tujuan penelitian tindakan. Tujuan dari penelitian tindakan adalah yang pertama itu untuk memperoleh keterangan yang objektif dalam rangka membenarkan kebijakan atau kegiatan yang telah dibuat dan untuk memberikan keterangan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk kegiatan dan tindakan yang akan datang. Yang kedua, untuk membenarkan penundaan aksi dan tidak mengambil tindakan apapun dan untuk menstimulasikan pekerja-pekerja pelaksanaan program ke arah yang lebih dinamis serta lebih menggiatkan implikasi dari berbagai alat untuk mencapai tujuan. E. Kesukaran pelaksanaan penelitian tindakan. A. Kesukaran evaluasi. Kesukaran analisis serta evaluasi juga disebabkan oleh kurangnya dokumentasi yang sistematik dan hati-hati dengan program, baik ketika dimulai, asal-usul program, modifikasi, dan sebagainya. B. Kesukaran kerjasama. Adanya ketergantungan antara peneliti dan pelaksana program, sedangkan kedua pihak mempunyai profesi serta orientasi dan perbedaan dalam deskripsi pekerjaan, serta sistem rewarding membuat pelaksanaan penelitian tindakan relatif sukar. F. Landasan penelitian tindakan. Ada dua teori yang melandasi penelitian tindakan. Yang pertama itu teori penelitian tindakan kritis. Teori penelitian tindakan kritis memberikan perhatian pada pencerahan, membebaskan individu dari aturan ketat, kebiasaan, birokrasi, berpartisipasi secara demokratis dalam proses reformasi. Yang kedua itu teori penelitian tindakan praktis. Penelitian tindakan praktis lebih menekankan perbuatan atau tindakan komitmen untuk terus mengadakan perbaikan penentuan keputusan didasarkan atas pengalaman sendiri dan kondisi setempat. Yang G itu langkah-langkah dalam penelitian tindakan. Yang pertama, rumusan masalah dan tujuan penelitian bersama-sama antara peneliti dan pekerja praktis dan decision maker. Yang kedua itu himpunan data yang tersedia tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah ataupun metode-metode dan melakukan studi kepustakaan. Yang ketiga itu rumuskan hipotesis serta strategi pendekatan dan memecahkan masalah. Yang keempat itu buat desain penelitian bersama-sama antara peneliti dan pelaksana program serta rumuskan prosedur, alat, dan kondisi pada mana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Yang kelima, tentukan kriteria evaluasi, teknik pengukuran, serta teknik-teknik analisis yang digunakan. Yang keenam, kumpulkan data analisis, beri interpretasi, serta generalisasi dan saran-saran. Yang ketujuh, laporkan penelitian dengan penulisan ilmiah. Sekian, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah menonton video saya. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.